tempat kecil yang dimana mereka tuh bisa menyalurkan barang mereka lintas benua hanya dengan bermodalkan internet dan juga HP atau laptop. Mereka nggak produksi barang, mereka nggak punya gudang yang besar, mereka tidak punya kantor yang besar, tapi mereka bisa sampai hebat banget, bisa kirim barang dalam bentuk kontainer ke beberapa benua seperti Amerika, Eropa. Di mana memang sekarang zamannya itu digitalisasi itu sudah merambah ke seluruh daerah dan seluruh tempat di seluruh dunia. Cuma memang untuk bisa memaksimalkan eh, eh, opportunity bisnis yang baru untuk digitalisasi itu memiliki beberapa faktor kunci yang bisa menentukan keberhasilan dalam e-commerce ekspor. Mungkin salah satunya apa sih? Mungkin contohnya seperti memahami tren pasar global dengan mencari tahu produk apa sih yang sekarang sedang diminati oleh para pembeli dalam global. Lalu negara mana sih yang memiliki potensi terbesar dan juga siapa sih pesaing-pesaing kita. Lalu juga pasti kalau kita ngomongin soal ekspor impor, pasti kita juga harus berurusan dengan pengiriman seperti logistik dan juga sistem pembayaran. Di sini mungkin biasanya kita ketika ngomongin soal sistem pembayaran itu kan kita biasa menggunakan kurs seperti USD ya, yang dimana merupakan kurs yang digunakan dalam skala internasional. Nah, di mana di sini kita harus mencari tahu mana sih eh, pengiriman logistik dan juga metode pembayaran yang bisa kita gunakan agar bisa agar bisa lebih efisien dan lebih efektif untuk membantu proses bisnis ekspor impor secara internasional. Lalu juga yang pasti kita harus mengadopsi strategi pemasaran digital yang tepat. Lalu mungkin memang dengan adanya webinar pada siang hari ini, mungkin ada beberapa harapan yang bisa diperoleh dari Bapak Ibu semua yang mengikuti webinar pada siang hari ini. Mungkin Bapak Ibu semua nanti akan mendapatkan sebuah wawasan baru tentang tren B2B di tahun 2025, lalu juga bisa memahami solusi-solusi pembayaran global, lalu juga nanti mungkin akan ada juga sharing mengenai kisah sukses dari pelaku usaha lokal yang sudah go global. Lalu juga Bapak Ibu semua di sini akan berkesempatan untuk bertanya langsung kepada para narasumber, para ahli yang mereka akan sangat terbuka untuk memberikan ilmu pengetahuan dan juga pengalaman mereka seputar berjualan secara ekspor dan impor. Nah, lalu mungkin sekali lagi saya ucapkan selamat datang kepada seluruh peserta. Saya berharap acara ini bisa memberikan manfaat besar bagi bisnis Bapak Ibu semua. Jadi tanpa berlama-lama, saya akan kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih, Anissa. Baik, terima kasih banyak kepada Pak Stefan atas sambutan untuk Bapak dan Ibu hadirin sekalian. Nah, mungkin bisa kita lanjut nih ke sesi selanjutnya, yaitu kita dengarkan sambutan dari Bapak Roni Aban, selaku Chairman dan Co-founder of Indonesia Export Channel. Nah, untuk Bapak Roni, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Anissa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Rianto Kasnuri, Sales dan Service Manager ATT Alibaba.com Indonesia. Kemudian Bapak Diki Wahyudi, Chief Operating Officer Pingpong Payment Indonesia. Bapak Fahmi Zainal, Co-founder Pohase, Alibaba Success Seller. Dan tentu aja Bapak Steven Wangsa, Business Development Manager Alibaba.com Indonesia. Atas seluruh peserta webinar yang kami banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas izinnya kita dapat bersilaturahmi dalam webinar New Year New Markets Mastering E-commerce Export 2025. Saya Roni Aban, wakili Indonesian Export Channel. Tentu aja senang banget dapat hadir dan bertemu dengan para pelaku usaha yang bersemangat untuk terus berkembang di pasar global. Dan acara ini bertujuan untuk memberikan wawasan kepada pelaku bisnis dalam menghadapi tantangan e-commerce internasional di tahun 2025. Dan melalui diskusi ini kita akan belajar dari para ahli, mulai dari strategi ekspor yang efektif, solusi pembayaran yang disampaikan Pak Steven tadi, kemudian kisah sukses dan dari pelaku usaha yang telah berhasil menembus pasar internasional. Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada Alibaba.com dan Pimpong Payments Indonesia serta para narasumber yang telah berkenan berbagi ilmu dan pengalaman pada acara hari ini.
Semoga diskusi kita memberikan inspirasi dan manfaat besar bagi pertumbuhan bisnis Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nah, terima kasih banyak nih kepada Bapak Roni Aban atas sambutan yang hangat untuk Bapak Ibu sekalian. Nah, oke, nah mungkin tanpa berlama-lama lagi kita masuk ke acara inti nih dengan mendengarkan pemaparan dari Bapak Rianto Kasnuri selaku Sales and Service Manager ATT Group, Authorized Channel Partner of Alibaba.com. Nah, kepada Bapak Rianto, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, thank you sebelumnya untuk Mbak Nisa ya. Sebelumnya juga thanks a lot juga buat Mas Ivan dan juga Kak Rodi itu kan yang sudah opening speech untuk acara webinar pada hari ini. Semoga segala harapan yang tadi sudah sempat dimention sama Pak Steven atau mungkin sama Pak Roni gitu kan, semoga bisa terjabah lah ya gitu kan. Apalagi hari ini hari Jumat gitu kan. Jumat ada yang mengatakan bahwa Jumat itu Jumat berkah gitu. Dengan adanya insight-insight yang mungkin bakal kita dapat itu bersama di hari ini gitu kan tentunya bisa menjadi solusi yang terbaru gitu kan dan makanya mungkin dari saya juga nanti bakal sharing juga mostly mungkin terkait dengan data insight gitu kan jadi nanti dari teman-teman atau mungkin Bapak Ibu semua mau nanya terkait dengan digital business or maybe export opportunity gitu kan kita juga bisa discuss bersama gitu. Nah, mungkin untuk mempersingkat waktu, saya izin untuk melakukan share screen terlebih dahulu ya. Bang. Oke, apakah sudah muncul untuk PPT saya? Boleh typing one ya? Oh, oke, langsung menganggap berarti tandanya sudah terlihatan ya. Oke, nah mungkin untuk pemaparan ataupun PPT yang bakal saya paparkan pada siang hari ini terkait dengan Discover 2025 Exclusive B2B Industry Data Insight dan pada sesi ini kita mungkin bakal lebih membahas terkait dengan bagaimana digital transformation yang mungkin sebelumnya kita masih awam gitu kan ternyata bisa berimpact untuk masalah bisnis fokusnya mungkin di bagian ekspor gitu. Nah, mungkin kita langsung lanjut aja gitu kan bahwa untuk B2B Global Trends di tahun 2025 gitu kan kita bakal lebih banyak mainan digital transformation. Kenapa gitu kan? Karena memang pada faktanya adalah untuk pemasaran di pasar digital khususnya di ranah B2B itu memang saat ini sudah masuk di angka gitu. Jadi bagi Bapak Ibu yang mungkin sebelumnya kita masih awam banget offline online online itu apa, digital itu apa gitu kan. Tapi mau nggak mau tetap bergerak gitu. Karena kalau misal kita stuck, kita diam, mungkin kita bakal ketinggalan gitu kan. Karena pada faktanya hingga tahun 2024 kemarin saja transaksi di B2B itu datangnya dari pasar online gitu kan. Jadi saat ini masih fokusnya di pasar offline atau mungkin tradisional market gitu kan. Mungkin sebenarnya kalau misal ngomongin digital ini sebenarnya ada event kemarin gitu kan di mana mungkin kalau semisal nggak ada pandemi kita mungkin langkahnya langkah sebelumnya gitu kan. Tapi ketika misal ada masa pandemi di mana mungkin orang nggak visit langsung, nggak bertemu langsung gitu kan mau nggak mau alternatif lain, di mana ya alternatif ini adalah di pasar online. Kita bisa juga bisa tahu produk kita, buyer bisa kita tunjukin produk-produk kualitas kita, gitu kan. Kemudian juga di tahun 2025 ini untuk dicari saat ini tuh lebih fokusnya di sustainability gitu kan. Apalagi mungkin kalau semisal produknya seperti produk pangan gitu kan ketika misal masuk ke pasar Amerika pasar Europe mereka sudah aware terkait dengan kayak semisal environment gitu kan kemudian dan lainnya gitu kan karena mainly ke kategori-kategori produk tersebut gitu kan ditambah implementasi terkait dengan teknologi AI gitu kan mungkin kalau semisal sebelum
itu apa gitu kan. Ternyata AI ini tuh bisa ngebantu ngebus bagus lagi gitu. Nih mungkin yang balik lagi gitu kan, kalau semisal sebelum-sebelumnya kita masih fokus di tradisional market, kita ingin ngebang nggak mau, kita harus mau bergerak gitu kan. Kalau siang ini ya udah pasti bakal ketinggalan gitu. Dan kenapa fokus pada data, apalagi fokusnya di digital bisnis gitu kan. Yang pertama terkait dengan gitu. Jadi bagaimana cara kita mengambil keputusan, kita bisa langsung tahu nih, apalagi mungkin bagi Bapak Ibu semua itu kan sebagai kayak misal kita saat ini produknya ini nih, kita pengen masuk ke pasar ke negara itu butuhnya apa saja sih gitu kan. Kalau kayak semisal kita mau masuk ke pasar Eropa butuhnya produk apa saja gitu kan. Kalau semisal kita nggak memiliki data dan kayak semisal produk-produk yang lagi dibutuhin, yang high demand itu apa saja, kita nggak bakal tahu. Makanya data ini penting untuk meningkatkan bisnis kita. Ya balik lagi, terkait dengan budget efisiensi. Dengan ada mengetahui ternyata di negara belahan itu kan produk kita. Mungkin kalau semisal kita flashback di 5 atau mau nggak mau kita harus street, mau nggak mau kita harus berkeliling gitu kan, yang mungkin ada kos yang harus kita keluarkan untuk melakukan perjalanan gitu kan, untuk melakukan Mas Rianto, sorry untuk suaranya agak putus-putus kota ya. ke kota beda lainnya gitu kan. Ya data yang saat ini sebenarnya kita gitu. Oh sorry, untuk putus-putus. Iya, masih, Nah, oke, masih nah, sudah clear belum? kayaknya lebih aman. Oke. Saat ini udah clear kah caranya? Sebentar, saya mungkin harus ganti mematikan ya. Oke, sekarang sudah clear, aman Sudah, ya? sudah lebih jelas aman. Oke, oke, mengaruhi. Oke, nah kita lah ini Coba lagi. penting gitu kan, karena pertama tadi untuk keputusan tentunya dengan adanya data kita bisa mengidentifikasi lebih efisien gitu kan. Kayak semisal kalau di Google ada namanya Google Trending, ngecek, tracking gitu kan, produk-produk yang saat ini yang lagi ngehit itu tuh apa saja gitu. Atau kalau kita ada namanya request for quotation, atau mungkin kita sering katakan di mana seller-seller itu bisa nge-track produk saya ini ada potensinya masuk ke Alibaba.com gitu kan, dan tentunya ini bisa menjadi decision making. Permintaannya tinggi di Alibaba.com, berarti memang Alibaba.com ini untuk saya bisa mengembangkan bisnis gitu. Tapi kalau misal setelah di track saya spesial deh gitu kan, ini demandnya masih kurang gitu kan, berarti bisa menjadi gitu. Jadi bagi Bapak Ibu itu kan dengan adanya data kita bisa mengambil keputusan secara lebih cepat dan tentunya lebih akurat gitu. Dengan budget efisiensi atau mungkin efisiensi anggaran. Sekarang lagi ramai efisiensi gitu karena dengan adanya data ini sebenarnya kita bisa mengurangi ketika kita misal setup untuk strategi marketing, sehingga ya kita mengalokasikan anggarannya lebih efektif
gitu. Kayak semisal nih, mungkin Masih ada. kita untuk menemukan buyer, balik lagi kita harus melakukan trade gitu. Halo, Mas. Kemudian kalau misal saat ini gitu kan, dengan adanya efisiensi anggaran kita bisa memastikan bahwa oh kenapa saya harus visit ke negara tersebut? Karena maksimal gitu kan untuk melakukan alokasi anggaran kita. Gitu kan. Itu kenapa kita gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah terkait dengan new opportunity. Karena dengan adanya data atau mungkin digital. Halo, putus-putus lagi ya? Saya ganti ya. Aduh. Halo, apakah suaranya sudah clear sekarang? Halo? Sudah. Ya, Sudah. Nah, clear. Oke, mohon maaf sebelumnya. Kita lanjut lagi ya. Tadi kita sudah mulai ngomongin data gitu kan, dan kita tadi sudah membahas sampai ke budget efisiensi, di mana kalau semisal kita menggunakan data ini dengan tepat gitu kan, tentunya kita bisa mengurangi risiko kesalahan ketika misal setup strategi marketing gitu. Sedangkan kalau semisal yang ketiga ini terkait dengan new opportunities, dengan adanya data, dengan adanya digital business gitu kan, tentunya kita bisa menemukan peluang-peluang baru untuk produk kita gitu. Tentunya kita bisa ngecek gitu kan segmentasi marketnya kemana gitu kan, kemudian produk tipikalnya yang paling banyak dicari apa gitu kan. Ini sebenarnya kenapa data ini penting untuk mengembangkan bisnis kita. Kalau semisal kita masih stuck di posisi saat ini, kita nggak mau berkembang, balik lagi, market kita pasti lama-kelamaan bakal terkikis juga gitu kan. Karena ya dengan adanya data ini, balik lagi kita bisa mengetahui dengan real bayarnya di mana saja, potensinya dari negara mana, kemudian juga apakah ketika kita misal setup strategi visit ke negara tertentu itu lebih efisien dan lainnya gitu kan. Itu lebih jauh lebih clear gitu. Nah, makanya kalau misal kita ngomongin di data gitu kan, di Alibaba.com sendiri, kita juga bisa nge-track nih produk-produk mana yang dari Indonesia yang paling banyak demand-nya. Kita bukan cuma ngomong kosong gitu kan, oh ini produknya banyak nih, oh ini produknya dikit nih, dan lainnya. Kita ngomong based on data gitu. Kita tarik data di Alibaba.com gitu kan, bahwa ada 10 jenis produk industri Indonesia yang cukup tinggi permintaannya di Alibaba.com. Nah, ini mungkin teman-teman bisa di screenshot, bisa difotokan gitu kan. Kalau semisal memang ada produk-produknya dari teman-teman, itu berarti bisa dikatakan bahwa produk teman-teman ini sangat potensi ketika misal masuk ke Alibaba.com. Kayak semisal produk furniture. Kalau semisal ngomongin furniture, Indonesia juaranya gitu kan. Ada Jati, ada Ratan, kemudian juga ada kayak misal purni-purni yang lain gitu kan. Ini kita bisa kembangkan bersama. Ketika misal teman-teman masuk ke Alibaba.com untuk menemukan buyer baru gitu kan. Untuk produk ini tinggi permintaannya. Kemudian juga ada F&B. Nah, mungkin F&B bagi teman-teman yang kayak misal jualan kayak misal seasoning, kemudian juga kayak semisal bumbu, makanan, dan lainnya gitu. Itu juga potensinya cukup tinggi di Alibaba.com
gitu. Kemudian home and garden. Home and garden ini juga melingkupi termasuk dengan kayak misal handicraft, kemudian kayak semisal wall panel dan lainnya. Ini juga masuk ke bagian home and garden gitu. Kemudian agriculture. Nah, agriculture ini kayak semisal spices, kemudian juga hasil bumi, kelapa. Kalau misal ngomongin hasil bumi, Indonesia juaranya gitu. Dan ini bisa dikatakan potensinya juga sangat 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 tinggi di Alibaba.com gitu. Kemudian juga ada chemical atau mungkin energi. Mungkin banyak orang mengatakan bahwa charcoal ini merupakan mutiara hitam. Jadi ketika kita misal jualan charcoal atau mungkin produk-produk berbahan energi lain, batu bara dan lainnya, ini juga demand-nya cukup hit di Alibaba.com gitu. Kemudian ada fashion atau apparel. Banyak orang yang mengatakan bahwa, aduh, kita takut kalah nih sama Cina dan lainnya gitu kan. Nah, ini sebenarnya ketika misal masuk Alibaba.com, kompetisinya terbuka gitu. Mungkin kita bisa jual dari segi kualitas dan lainnya gitu kan. Karena di Alibaba.com bayarnya kita bisa tracking gitu. Bayar mau tipikal seperti apa yang mau kita cari gitu. Kemudian juga kayak misal jewelry dan aksesoris. Kayak semisal necklace, kemudian juga ring, gitu kan, dan lainnya, gitu kan. Kita bisa jual semuanya di Alibaba.com. Kemudian ada construction and real estate, kemudian mother kids and toy, dan juga ada beauty and personal care, gitu. Ini merupakan unggulan produk-produk dari Indonesia yang cukup tinggi demand-nya di Alibaba.com. Balik lagi, saya mengatakan ini bukan cuma ala-ala doang, gitu kan, tapi memang refer on datanya dari Alibaba.com. Dan kalau semisal ditanyakan, ini kan produknya ada, bayarnya dari mana aja gitu. Karena kalau semisal kita punya produk ini, tapi kita nggak tahu sebaran bayarnya ada di mana saja, ya sama aja bohong toh, gitu kan. Tadi katanya data ini penting, gitu kan. Nah, makanya Alibaba juga memprovide untuk distribution bayarnya, gitu. Kayak semisal contohnya untuk produk-produk furniture, distribution bayarnya itu dari pasar Amerika, Brazil, Meksiko, dan lainnya, gitu. Atau mungkin kayak semisal produk-produknya F&B, Mas, untuk produk F&B marketnya kemana aja ya, gitu kan? Kita ada USA, Prancis, Arab, dan lainnya, gitu. Home and garden juga ada, gitu kan? Agriculture juga ada, gitu. Chemical, apparel, semuanya ada, semuanya kita bisa tracking. Nah, mungkin nanti bagi Bapak Ibu yang ingin tahu potensi sebaran bayarnya itu ada di mana saja, nanti mungkin bisa discuss dengan kita juga gitu. Jadi nanti dari kita bakal melakukan analisa terlebih dahulu apakah memang produknya demand-nya cukup hit. Kemudian kita juga nanti bakal buka-bukaan aja gitu kan bahwa di Alibaba ini tuh untuk distribution bayarnya ada di negara ini gitu. Jadi ya balik lagi ke poin yang tadi kenapa fokus di data di poin yang kedua efisiensi anggaran. Jadi ya Bapak Ibu sudah mendapatkan datanya dengan alokasi anggaran yang lebih hemat dan ekonomis gitu. Nah, ini untuk sebaran bayar distributionnya gitu kan. Untuk produk-produk lainnya nanti mungkin bisa langsung tanya-tanyakan ke kita saja gitu untuk lebih detailnya. Dan kalau semisal ditanyakan lebih lanjut lagi, ini kan berarti kalau semisal ngomongin Alibaba.com, bayarnya tuh kayak gimana sih gitu. Karena ya ketika misal kita masuk ke Alibaba.com, kita pengen mengembangkan, kita pengen melakukan ekspansi pasar, tapi kalau semisal kita nggak tahu tipikal bayarnya seperti apa ya sama aja bohong dong gitu kan. Nah, makanya kita sudah narik data gitu kan untuk traffic demografi ini kita ambil dari website umum Similarweb bahwa saat ini untuk bayar-bayar di Alibaba.com itu didominasi oleh umur 25 sampai dengan 44. Jadi generasinya sudah beralih nih. Mungkin kalau semisal kita flashback 10 tahun ke belakang, itu mungkin generasi-generasi boomer gitu kan. Tapi setelah after pandemi gitu kan, itu generasi milenial dengan Gen Z itu sudah mulai ambil alih masuk ke pasar B2B gitu kan karena kita tahu gitu kan pasti semua semua masa ada orangnya, semua orang juga ada masanya gitu kan. Makanya ya ketika misal kita masuk Alibaba.com contohnya gitu kan, mereka didominasi oleh tipikalnya tadi generasi-generasi milenial gitu kan yang mereka sudah aware terkait dengan data, terkait dengan AI
dan lainnya. Dan ini juga data yang saya ambil dari SimilarWeb ini juga sinkron dengan data yang saya tarik dari Alibaba.com. Di mana ya, kalau semisal kita ngomongin di Alibaba.com, itu young buyers are main buyers. Berarti datanya cukup relate ya, gitu kan, bahwa memang untuk buyer-buyer yang ada di Alibaba.com saat ini, memang untuk keputusan eksekutifnya itu ada di lingkaran 81 sampai 96 atau dikatakan sebagai generasi milenial. Sedangkan untuk operatornya, untuk adminnya, kemudian untuk kayak semisal yang ngurusin operasionalnya, itu didominasi oleh Gen Z. Di mana kita tahu bahwa untuk Gen Z dan milenial ini merupakan peralihan dari zaman kita konvensional offline gitu kan ke zaman online. Ya, oleh sebab itu, ketika misal kita tahu target bayarnya merupakan orang-orang yang melek digital, ya kita juga harus lebih aware lagi gitu supaya kita nggak ketinggalan. Makanya ya sekarang dengan adanya kemajuan ChatGPT gitu kan kita bisa texting produk kita nggak perlu mumet-mumet lagi karena sudah ada copywriting optimization-nya juga gitu kan. Kemudian juga dengan adanya di Alibaba.com ini kita juga bisa nge-track gitu kan data analisis untuk akun kita, kemudian juga visitor kita dari negara mana saja, kemudian juga visitor kita ini tuh nyarinya produk apa saja, semuanya kita bisa dapetin. Kemudian sampai dengan intelligent translation. Jadi kalau semisal dulu kan pasti yang sering dikatakan kita nggak berani melakukan ekspor kan ada di bagian real language, di mana mungkin ya kita nggak fasih dalam komunikasi dalam bahasa Inggris, tapi dengan adanya kemajuan zaman, balik lagi dengan adanya kemajuan teknologi gitu kan, itu semuanya bisa lebih memudahkan. Bahkan kayak semisal Zoom saat ini, mungkin kalau semisal ada visitor yang dari luar negeri kemudian menyalakan tombol kayak semisal subtitlenya gitu kan, itu otomatis bakal beralih ke bahasa yang digunakan juga. Ini sebenarnya kemudahan teknologi yang mau nggak mau ya kita harus turut serta ikut andil. Karena ya kalau semisal kita nggak turut serta ikut andil, kita just visitor, kita just viewer, dan kita ketinggalan untuk mendapatkan potensi ataupun opportunity baru yang ada dan hit saat ini. Gitu. Bahkan kalau semisal ngomongin di Alibaba.com lagi, kita masih ngomongin buyer ya Bapak Ibu gitu kan. Kalau semisal ngomongin buyer di Alibaba.com, kita ini tuh ada level-level buyernya gitu. Jadi ketika misal nanti Bapak Ibu gitu kan masuk, ini kita misal masuk Alibaba gitu kan, bayarnya real atau enggak gitu kan. Nah, kita juga ada kayak semisal buyer classification-nya gitu. Buyer classification-nya itu nge-tracknya based on apa? Itu based on dengan historical gitu. Jadi kalau misal buyer baru otomatis levelnya yang paling bawah gitu kan. Kemudian buyer yang sudah mulai ada transaksi, buyer yang terus melakukan repeat order, kemudian buyer yang annual transaction-nya di atas 5M, tentunya kita ada cluster-clusternya gitu kan, yang dimana ya kita bisa mendapatkan hal itu dengan mudah, dengan lebih efisien gitu kan, ketika kita bisa memaksimalkan data yang saat ini beredar, dan khususnya tentunya di Alibaba.com gitu. Dan ketika kita misal masuk ke bagian ekspor gitu kan, tentunya ada tantangan dan juga opportunities-nya gitu kan. Kalau semisal ngomongin tantangannya, yang pertama biasanya ketika kita masuk ke pasar ekspor, aduh, masuk ke pasar ekspor ini tuh agak sulit. Sulitnya kenapa gitu kan? Kita nggak tahu lokasi bayarnya di mana. Kemudian kalau semisal kita pengen dapetin bayar paling gampang mungkin kita harus ikutan pameran, kita harus ikutan expo gitu. Yang mungkin bagi pelaku usaha yang baru merintis pasti agak sedikit keberatan gitu kan. Kemudian yang kedua terkait dengan trust issue gitu. Balik lagi kita masih belum yakin calon bayarnya ini tuh beneran nggak sih gitu. Kemudian yang ketiga adalah limited branding gitu kan, karena ya buyer yang ada di luaran sana juga melihat perusahaan kita ini tuh kayak gimana gitu kan. Kalau semisal kita cuma jualan, kemudian mungkin dari segi harga kita masuk, dari segi kualitas produk kita bagus gitu kan, tapi dari si buyer tuh masih belum yakin gitu, ini beneran nggak sih gitu. Makanya sebenarnya ini yang bakal kita solve bareng di dalam Alibaba.com.
gitu kan. Karena dengan adanya Alibaba.com ini sebenarnya bisa membantu teman-teman semua gitu kan untuk lebih mengoptimalisasi lagi gitu. Dan yang terakhir biasanya tantangannya terkait dengan kayak misal regulasi, kayak misal Bapak Ibu gitu kan mau ekspor untuk produk-produk. Contohnya misal produk-produk berbahan kayu, fokusnya di furniture itu kan biasanya butuh SPLK gitu. Atau mungkin ada beberapa sertifikasi khusus untuk beberapa produk ketika kita masuk ke negara tertentu. Misal kosher, kalau misal kita masuk ke pasar Israel, atau mungkin ketika kita masuk ke pasar China, gitu kan, itu kan biasanya ada beberapa produk, khususnya memang yang terkait dengan produk pangan, misal daging, buah, ikan, dan lainnya gitu kan. Nah, itu biasanya membutuhkan GACC. Nah, ini sebenarnya tantangan-tantangan yang nanti bakal kita solve bareng-bareng ketika misal masuk di Alibaba.com gitu kan. Misal tantangan tantangan yang pertama terkait dengan tingginya cost dan juga trust gitu kan. Nah, kita balik lagi, kita ngomongin data lagi gitu kan bahwa dari 2019 sampai dengan 2024 sales di B2B e-commerce itu selalu meningkat trennya gitu. Ini yang harus kita catat dulu gitu bahwa semakin ke sini memang kalau misal ngomongin sales transaction-nya itu semakin tinggi. Jadi ya kalau misal kita melewatkan kesempatan ini sayang banget gitu. Makanya sebenarnya dengan adanya Alibaba.com ini kita menawarkan yang pertama terkait dengan active buyer gitu kan. Dimana ketika misal masuk ke Alibaba.com kita bisa mendapatkan active buyer lebih dari 40 juta yang tersebar di 200 negara di seluruh dunia. Kemudian dengan industri cover yang ada di Alibaba.com juga lebih dari 40 industri. Jadi kita mau jualan produk A, produk B, produk C, gitu kan. Kita bisa jualan di Alibaba.com semua, gitu. Dengan tambahan fiturnya tadi, gitu kan, di Alibaba.com yang tadi challenge terkait dengan barrier language, gitu kan. Kita juga solve dengan adanya 18 multi language. Jadi kalau semisal kita merasa aduh bahasa Inggris kita pas-pasan dan lainnya, sebenarnya ada namanya feature Google Translate ya. Cuman kan itu harus keluar masuk gitu kan. Makanya di Alibaba.com sendiri kita ada feature multi language di mana bahasa yang tercover di 18 bahasa ini nanti bakal ditranslate ke bahasa yang kita gunakan. Misal ke bahasa Indonesia gitu kan. Dan kalau semisal ngomongin years experience Alibaba, Alibaba merupakan B2B pertama gitu. Jadi kalau semisal Bapak Ibu pasti tahu juga ya untuk beberapa platform-platform yang lain gitu kan, mereka itu kalau misal dibandingin dengan Alibaba ya Alibaba tentu lebih lama dibanding dengan platform-platform yang lain. Nah, ini sebenarnya Alibaba sebagai solusi untuk masuk ke pasar digital bisnis ekspor gitu. Apalagi balik lagi kalau misal kita ngomongin buyer analysisnya gitu kan di Alibaba.com ini kita bisa tahu buyer behaviornya tuh kayak gimana gitu. Kayak semisal nanti kalau semisal saya masuk ke Alibaba.com untuk nge-track buyernya ini kayak gimana ya, kita ada feature khusus gitu. Apalagi kita juga bisa nge-track di sini buyer ini tuh concernnya di bagian apa? Apakah kebanyakan buyer yang masuk ke kita ini mintanya custom? Apakah mereka fokusnya di bagian pricing dan lainnya? Kita bisa tracking gitu. Kemudian juga buyer type-nya yang masuk ke account kita juga nanti kita bisa tracking semuanya gitu kan. Apakah kebanyakan tuh mereka merupakan pabrikan atau merupakan wholesaler dan lainnya, kita bisa tracking semuanya gitu kan sampai dengan si buyer kita ini tuh mereka tuh bergerak di bidang apa aja sih, kita bisa tracking semuanya gitu. Ini sebenarnya enaknya ketika misal Bapak Ibu mengembangkan bisnis di Alibaba.com gitu kan, karena yang tadi kita lebih efisien, kita lebih mudah gitu kan, mau dari manapun kita bisa nge-track dulu demandnya tinggi atau enggak. Kalau misal demandnya bagus, kita lanjut gas. Tapi kalau semisal memang demandnya saat ini kurang, tentunya dari kita juga bisa mempertimbangkan ulang gitu. Apalagi balik lagi kalau semisal kita ngomongin branding, di Alibaba.com ini ya kita bisa memiliki website sendiri, website mandiri gitu kan, di mana kita bisa mengcustomize store link kita gitu. Kayak misal PT ini misal Sabulisius Indoprima gitu kan. Nah, ini kita juga bisa chat seperti itu gitu. Kemudian automatic product katalog gitu kan, di mana ya kita bisa lebih mudah loh gitu kan berjualan
produk-produk yang kita miliki saat ini gitu kan, ketika misal kita mengembangkan strategi market yang lebih efisien gitu. Dan ditambah di Alibaba juga kita ada namanya online trade show gitu kan, dimana ya Bapak Ibu bisa ikutan pameran dengan gratis, dengan fee-nya nggak ada fee buat ikutan pameran ini gitu kan, tapi memang based on dengan kayak semisal maintenance account kita gitu kan. Nah ini sebenarnya yang ingin kita solve dari tantangan-tantangan yang tadi sempat kita bahas di awal gitu. Nah kemudian kalau semisal tantangan-tantangan ini kan di-solve oleh Alibaba gitu kan. Nah bagaimana terkait dengan regulasi, kemudian juga terkait dengan trade procedure gitu kan, kemudian juga terkait dengan logistiknya gitu kan. Nah, kebetulan memang Alibaba.com itu di Indonesia juga bekerja sama dengan ETT Group. ETT Group ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang ekspor impor lebih dari 20 tahun gitu kan, di mana untuk ekspor impornya ini juga kita membantu dari mulai apa saja sih, dari mulai cross border logistik gitu. Jadi ketika misal dari Bapak Ibu gitu kan sudah masuk Alibaba gitu kan, kemudian sudah deal juga nih gitu kan, kemudian problem selanjutnya adalah gimana cara saya kirim produknya gitu kan, apalagi mungkin untuk beberapa produk khusus kayak semisal Bapak Ibu yang memiliki produk seperti kayak semisal F&B khususnya di ikan-ikanan, daging, buah dan lainnya. Ketika misal mau masuk ke pasar China, misal gitu kan, itu kan ada salah satu syarat khusus gitu di mana eksportir harus sudah memiliki sudah tersertifikasi oleh GACC gitu kan atau GACC gitu. Nah, GACC ini bisa dibantu juga gitu kan oleh salah satu bisnis unit kita juga yang bergerak di bidang perishable gitu. Jadi di kita ada salah satu bisnis unit juga yang bisa membantu untuk proses pengurusan GACC. Jadi ketika misal dari Bapak Ibu gitu kan produk-produknya buah, makanan, daging, atau mungkin produk-produk yang mau dikonsumsi, kemudian mau ekspor ke Cina, kemudian problem selanjutnya adalah, aduh kita nggak ada sertifikat GACC-nya nih, gimana dong? Gitu kan. Itu juga nanti bisa dibantu sama tim kita. Jadi nanti dari tim kita bakal kayak cek dulu untuk produknya ini tuh kita bisa provide atau tidak gitu kan. Kalau misal bisa provide, tentunya kita bakal offer hal tersebut gitu. Jadi dari Bapak Ibu nggak perlu ada kekhawatiran gitu. Atau mungkin contoh produk lain kayak semisal produk kayak berbahan kayu atau mungkin furniture gitu kan, itu kan membutuhkan seperti SPLK ya gitu kan, banyak banget pelaku usaha di Indonesia yang memang SPLK-nya itu tuh masih belum diurus. Nah, kita juga ada bisnis unit yang mengurusin itu dan bisa membantu untuk menjembatani, untuk membantu proses regulasi ataupun export license ini gitu. Termasuk dengan customs clearance-nya, termasuk juga dengan gudangnya, kita juga bisa provide itu gitu. Jadi nanti ketika misal Bapak, Ibu atau mungkin rekan-rekan semuanya gitu kan masuk ke Alibaba.com, kemudian ada kendala terkait dengan dari segi logistik ataupun forwardernya, feel free. Kita bisa discuss bareng, kita bisa ngobrol bareng gitu kan untuk ngomongin jalan keluarnya itu kayak gimana gitu kan. Karena saya percaya semua masalah itu pasti ada jalan keluarnya gitu. Nah, saran ataupun strategi untuk mengembangkan bisnis ekspor, yang pertama tentunya dari mulai identify potential markets-nya, gitu. Jadi ya sebelum Bapak Ibu masuk ke pasar ekspor, tentunya harus tahu dulu nih, produknya tinggi atau potensi atau tidak, gitu kan. Karena kalau misal kita asal-asalan, kita asal masuk saja, gitu kan, kita nggak bisa mendapatkan apa yang kita inginkan. Itu sayang banget itu padahal kita menggembor-gemborkan kita harus efisien, kita harus memilih-milih strategi marketing yang tepat. That's why di Alibaba.com sendiri kita bisa tracking nih, kita bisa cek nih produk kita ada marketnya enggak. Kalau semisal memang ada marketnya, kita gas. Tapi kalau semisal memang nggak ada marketnya, ya kita tahan dulu gitu. Kemudian juga implementasi AI, balik lagi. Kita sudah masuk ke pasar digital, disruption digital fase gitu kan, di mana ya kita harus bisa menggunakan kemajuan teknologi ini untuk mengembangkan apa yang kita miliki saat ini, seperti usaha ataupun bisnis kita.
Mungkin kalau semisal dulu kita nggak tahu cara membuat katalog produk yang tepat, cara membuat wording produk kita yang bagus tuh kayak gimana, membuat ingredient dan lainnya kayak gimana. Tapi dengan adanya kemajuan AI sekarang, kita bisa menggunakan hal itu gitu. Apalagi kalau semisal di Alibaba.com juga kita ada namanya AI juga gitu kan, yang dimana Bapak Ibu nggak perlu khawatir tekstingnya tuh kayak gimana, karena nanti dari Alibaba.com yang bakal membantu untuk mengasis gitu. Oh, ini tulisannya kayak gini aja. Tinggal kita cocokkan aja dengan apa yang kita miliki, Alibaba Provide itu, kemudian kita pairingin, oke, kita posting, kita publish. Otomatis buyer-buyer sudah tahu gitu kan. Kemudian terkait dengan optimize digital profile. Nah, balik lagi, ketika misal untuk mengembangkan ekspor, kita juga harus menggembor-gemborkan terkait dengan perusahaan kita gitu. Dan gimana caranya profil perusahaan kita dibaca orang, dilihat orang, mau nggak mau ya kita harus dibagusin terlebih dahulu gitu. Karena ini merupakan dari segi brandingnya, dari sisi brandingnya gitu. Kemudian ini juga masih relate dengan brand storytelling gitu kan, dimana untuk brand storytelling ini juga ya kita bisa mengebus, kita bisa show offin gitu kan untuk produk ataupun toko ataupun usaha kita. Jadi ya ketika misal buyer-buyer dari seluruh dunia nih, misal kita kebetulan alhamdulillahnya diajak untuk bisnis trip sama government ataupun institusi yang lain gitu kan. Kemudian karena kita sudah punya platform digital kayak misal Alibaba.com gitu kan, kemudian kita lagi bisnis matching nih gitu kan. Kemudian kita mau persuade si buyer ini supaya deal kontrak dengan kita, gitu kan. Cara paling gampangnya gimana? Ya udah, kita tempelin aja. Kita sudah ada akun juga kok di Alibaba.com, gitu kan. Pasti buyer percaya, pasti buyer mau. Kenapa? Karena setiap seller yang masuk ke Alibaba itu semuanya diverifikasi. Verifikasinya juga cukup ketat, gitu. Jadi ya ketika misal Bapak Ibu gitu kan mengembangkan untuk profile ataupun storytellingnya gitu kan di Alibaba.com, ini sangat-sangat bagus gitu kan, karena kita bisa persuade, kita bisa approach calon buyer kita lebih yakin lagi gitu. Nah, bagi teman-teman yang mau order kaos keren, silahkan bisa di marketplace Shopee, Tokopedia, Bukalapak maupun Lazada. Caranya tinggal ketik saja Muhammad Ervando ya. Nah, teman-teman tinggal pilih untuk kaos-kaos kerennya. Kemudian yang cocok langsung saja di order untuk kaos-kaos kerennya ya. Bisa di order satuan, lusinan ataupun borongan, silahkan bebas. Nah, berikut ini saya kasih rangkumannya ya. Nah, teman-teman ketik saja di Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada, ketik Muhammad Ervando. Nah, kemudian juga tersedia kaos lengan panjang dengan desain-desain keren. Tinggal teman-teman pilih di marketplace Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada. Cuman untuk kaos lengan panjang ketiknya Vando Official Shop ya. Spesial untuk kaos lengan panjang, bisa untuk pria maupun wanita. Nah, untuk wanita yang berjilbab sangat cocok ya, karena pakai lengan panjang tersedia juga. Dan tentunya dengan desain-desain kaos yang keren, kekinian. Nah, silakan teman-teman bisa ketik di Shopee, Tokopedia, Bukalapak maupun Lazada, ketik saja Vando Official Shop.